Shalom, perkenalkan nama saya Melka Masri Megersa dengan NIM 221011088 dari Prodi PAK Pendidikan Agama Kristen semester 1. Saya salah satu mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Taruna tahun ajaran 2022-2023 dengan dosen pemangku Bapak Dr. Baginda Sitompul, Master Pendidikan Kristen. Di sini saya akan memaparkan tentang ideologi pembelajaran tentang Alkitab. Yang pertama yaitu pentingnya mempelajari Alkitab. Sekilas lintas nampaknya tidak ada manfaatnya apabila kita memperbincangkan sebab-sebab mengapa kita harus mempelajari firman Allah di sini. Orang-orang percaya, baik yang baru masuk iman maupun yang sudah lama, harus mendapat bimbingan firman Allah terus-menerus sepanjang hidup mereka agar mereka dapat mengenal Kristus lebih mendalam. Tetapi kini kenyataannya tidak demikian. Pengamatan membuktikan bahwa sebagian besar orang Kristen memiliki pengetahuan firman Allah terlalu minim. Yang kedua yaitu mengapa kita harus mempelajari Alkitab. Yang pertama, sebab Alkitab adalah Allah sendiri pengarangnya. Berulang-ulang Allah mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan, Pencipta, Juru Selamat, Gembala, Hakim dan lain-lain. Peran dan kehendak Allah dinyatakan dalam buku ini. Kebanggaan bagi setiap pengarang apabila kita mengatakan saya telah membaca buku baru. Hal yang sama seharusnya saudara-saudara katakan. Saya sudah membaca dan akan terus membaca buku. Yang kedua yaitu sebab berulang-ulang Allah memerintahkan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, renungkanlah itu siang dan malam. Ada tertulis dalam 1 Yosua 1 ayat 8. Dan ada juga mengatakan bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ada tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 13. Manusia tidak akan hidup dari roti saja, tetapi juga dari perkataan yang diucapkan oleh Allah. Bisa teman-teman buka dalam Matius 4 ayat 5. Yang selanjutnya, sebab Alkitab adalah tuntunan dari kehendaknya yang mulia. Orang berdosa menerima keselamatan lewat berita firman Allah. Yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru, percaya, mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Teman-teman bisa membuka dalam Roma 10 ayat 13 sampai 17. Selanjutnya ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Dan ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Selanjutnya, orang percaya disucikan oleh firman Allah. Dikuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ada tertulis dalam Yohanes 17 ayat 17. Selanjutnya juga ada, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, selalu ingin akan susu yang murni dan yang rohani. Dan ada juga firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Firman Allah mengubah hidupmu, kita yang lama menjadi manusia baru di dalam Dia. Ada tertulis dalam Mazmur 3 ayat 16 sampai 17. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang arti etimologi, definisi bibliologi, dan tempat bibliologi dalam teologi sistematika. Yang pertama, saya akan membahas tentang arti etimologis. Arti etimologis atau asal kata istilah bibliologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu biblion atau biblia, artinya buku, dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran, ilmu, atau tulisan-tulisan yang dimaksud adalah Alkitab atau firman Allah. Yang kedua yaitu definisi. Definisi bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan Alkitab atau buku dan peran Alkitab dalam iman dan kepercayaan Kristen. Alkitab sendiri didefinisikan sebagai kumpulan kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik dan diterima seluruhnya sebagai firman Allah oleh gereja Kristen.
Yang selanjutnya yaitu tempat bibliologi dalam teologi sistematika. Tempat bibliologi dalam teologi sistematika dengan praanggapan yang pertama, bahwa manusia tidak mungkin tahu apapun tentang Allah kecuali Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Yang kedua yaitu, dan bahwa Allah telah berkenan menyatakan dirinya melalui Alkitab untuk dikenal oleh manusia, maka kita percaya bahwa Alkitab mempunyai peranan yang menentukan sebagai pemegang otoritas tertinggi dan menjadi sumber utama untuk mempelajari teologi sistematika, yaitu termasuk di dalamnya semua doktrin iman kepercayaan Kristen. Yang keempat, saya akan memaparkan tentang pengilhaman atau inspirasi. Yang pertama yaitu pentingnya pengilhaman, yang kedua definisi. Yang pertama, pentingnya pengilhaman. Pengilhaman dibutuhkan untuk meneguhkan pernyataan Allah. Jika Allah telah menyatakan dirinya, tetapi rekaman pernyataan tidak dilakukan dengan akurat, maka pernyataan Allah akan terus dipertanyakan. Jadi, pengilhaman menjamin keakuratan pernyataan. Yang kedua, ada definisi. Dari definisi, saya akan menjelaskan tentang arti epistemologi dan theory. Yang pertama yaitu epistemologi. Arti epistemologi, istilah inspirasi atau ilham, berasal dari Vulgata Latin Divinitus Inspirata atau inspirasi atau inspiro. Tetapi kata ini sebenarnya tidak memberikan arti yang lebih tepat. Kata Yunaninya yang dipakai dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yaitu Theopneustos, lebih tepat digunakan. Theopneustos adalah kata majemuk dari neo dan theos yang berarti dihembuskan, dimasuki angin atau nafas oleh Allah. Dalam kata ini jelas terlihat adanya penekanan pada faktor Allah dalam pekerjaan penulisan tersebut. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Perjanjian Baru berbicara tentang Perjanjian Lama, mencatat bahwa segala tulisan diilhamkan Allah, atau dalam frasa Inggris is inspired, dibandingkan dengan pengilhaman. Jadi dari kata ini Paulus menegaskan sekuat mungkin bahwa Alkitab adalah produk dari karya ilahi yang khusus. Yang kedua adalah pero yang berarti dorongan di bawah pengaruh yang menggerakkan dan terbawa. Ada tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 21 untuk memiliki suatu pengertian yang tepat dan benar mengenai pengilhaman Alkitab. Ada 4 penegasan penting yang mengandung dalam pernyataan ayat ini, yaitu yang pertama, setiap bagian Alkitab adalah sesingkat dalam pengilhamannya. Yang kedua, yaitu seluruh isi Alkitab dinafaskan Allah. Yang ketiga, karena diilhamkan, Alkitab bermanfaat bagi iman dan praktik. Yang keempat ada Alkitab adalah firman Allah yang bersifat benar. Jadi pengilhaman dapat didefinisikan sebagai pembimbingan Roh Kudus terhadap para penulis, sehingga sekalipun mereka menulis dengan gaya dan kepribadian mereka masing-masing, hasilnya adalah firman Allah yang tertulis otoritatif, layak dipercaya, dan bebas dari salah dalam naskah aslinya. Berikut ini saya akan membacakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para teolog. Ada yang mengatakan bahwa pengilhaman adalah suatu pengaruh supranatural oleh Roh Allah terhadap penulis kitab suci dengan maksud agar tulisan mereka merupakan hal yang dapat dipercaya yang diberikan oleh Allah. Yang selanjutnya ada juga mengatakan bahwa pengilhaman adalah bimbingan Roh Kudus Allah terhadap para penulis kitab suci, sehingga kitab suci memiliki otoritas dan kelayakan ilahi, dan dengan demikian bebas dari salah. Selanjutnya yaitu bukti-bukti inspirasi. Yang
Yang pertama, adanya pernyataan-pernyataan yang di luar kemampuan berpikir manusia, misalnya tentang dosa, manusia, keselamatan, Allah Tritunggal, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu adanya pernyataan-pernyataan yang bersifat perbuatan dan yang sekarang sebagian sudah terjadi, yang tidak mungkin muncul dari pikiran manusia. Yang ketiga, yaitu adanya pernyataan-pernyataan yang bersifat sejarah yang jauh di luar pengetahuan manusia, misalnya tentang kejadian penciptaan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu teori-teori penulisan Alkitab. Saya akan membacakan beberapa teori yang muncul dari pikiran manusia tentang bagaimana kira-kira Alkitab itu ditulis. Yang pertama, teori dikte. Yang kedua, teori penyesuaian. Yang ketiga, ada teori pengawasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori dikte. Teori dikte ini adalah salah satu teori ekstrim yang mengatakan bahwa para penulis Alkitab itu hanyalah seperti mesin atau alat hitam. Mereka mendengar atau menyatakan dari Allah, kemudian langsung menuliskannya kata demi kata persis seperti apa yang Tuhan katakan, sehingga tidak melibatkan sama sekali baik kepribadian maupun pikiran para penulis itu. Yang kedua ada teori penyesuaian. Teori penyesuaian atau inspirasi dinamis, Allah menyesuaikan diri dengan keterbatasan para penulis. Itu sebabnya ada dijumpai beberapa kekilafan atau kesalahan. Teori yang terakhir yaitu teori pengawasan atau inspirasi organis. Teori pengawasan adalah berdaulat mengawasi dan mengatur latar belakang, warisan keturunan, dan keadaan sekitar masing-masing penulisnya. Sehingga pada waktu menulis, mereka sadar menggunakan kata-kata mereka sendiri dan sekaligus adalah merupakan firman Allah dan mereka sudah dibina oleh Allah untuk tujuan itu. Karena orang tersebut telah diperbaharui rohnya dan terhisap dalam hubungan dengan Allah. Selanjutnya yaitu pandangan-pandangan keliru tentang pengilhaman. Yang pertama, pengilhaman alamiah para penulis-penulis Alkitab adalah orang-orang jenius secara alami. Mereka menuliskan tanpa memerlukan campur tangan Allah atau kuasa supranatural. Teori ini mengaburkan tentang tindakan penerangan Roh Kudus dengan karyanya yang kudus dalam pengilhaman. Yang kedua yaitu pengilhaman dinamis. Pengilhaman dinamis atau mistis para penulis-penulis Alkitab ini dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sama halnya dengan literatur-literatur Kristen yang lain. Yang ketiga yaitu pengilhaman bertingkat. Para penulis-penulis Alkitab mendapat inspirasi dari Roh Kudus sehingga menuliskan tulisan-tulisan itu dalam, namun tingkat penginspirasiannya tidak sama derajatnya, sehingga ada sebagian tulisan yang lebih berbobot daripada yang lain. Selanjutnya yaitu kanon Alkitab. Jika kitab suci memang diilhami oleh Allah, maka suatu pernyataan penting, kitab manakah yang diilhami? Dari sejarah nampaknya penting bagi umat Tuhan untuk menentukan kitab mana yang telah Allah ilhami dan yang mana yang dipandang berotoritas. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian etimologis, arti metafor, dan arti teologis. Yang pertama yaitu arti etimologis kanon. Kanon berasal dari kata Yunani kanon artinya buku, yang berasal dari kata Ibrani kaneh. Karena memakai buku dalam kehidupan sehari-hari zaman itu adalah untuk mengukur, maka kanon juga berarti sebatang tongkat pengukur atau penggaris. Yang kedua yaitu arti metafor. Seperangkat peraturan atau standar norma atau kaidah dalam hal etika, literatur, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu arti teologis. Dalam sejarah gereja, abad pertama, kata kanon dipakai untuk menunjukkan para peraturan atau pengakuan iman. Selanjutnya yaitu sejarah kanon perjanjian lama. Kanon perjanjian lama tidak mengalami banyak
Perjanjian Lama itu ditulis, saat itu juga langsung diterima sebagai kitab-kitab yang diinspirasikan oleh Allah sehingga otoritasnya diakui. Kitab-kitab atau yang berupa gunungan-gunungan disimpan bersama-sama dengan tabut perjanjian, yaitu di kemah tabernakel dan juga kemudian di Bait Allah. Seluruh kitab-kitab perjanjian lama selesai pada tahun 430 sebelum Masehi. Iman Israel yang memainkan peranan penting dalam proses pengumpulan dan penyusunan kitab-kitab perjanjian lama. Selain kitab-kitab Pentateuch atau Kejadian sampai Ulangan yang sangat dihargai, kitab-kitab para nabi juga biasa dibaca dalam ibadah Yahudi di rumah-rumah ibadah pada zaman Perjanjian Baru. Selanjutnya yaitu otoritas Alkitab. Yang pertama, kewibawaan. Dalam kewibawaan ini, saya membagi menjadi dua, yaitu pengertian. Yang kedua yaitu bukti-bukti. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi. Seluruh Alkitab adalah firman Allah. Tidak mempercayai atau menaati Alkitab berarti tidak percaya atau tidak taat kepada Allah. Dengan kata lain, Alkitab memegang otoritas tertinggi dan terakhir untuk iman dan kehidupan orang percaya. Karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri. Yang kedua, bukti-bukti. Dalam banyak tempat di Alkitab dikatakan, demikianlah firman Allah. Bentuk kalimat ini dalam dunia Perjanjian Lama identik dengan bentuk kalimat. Demikian kata raja, yang berarti suatu pita yang datang dari yang memiliki kekuasaan atau otoritas tertinggi atau disebut raja dan tidak dapat diganggu-gugat, harus dilakukan dan dilaksanakan. Yang selanjutnya ada inerensi. Pemahaman tentang pengilhaman sesuai dengan pandangan ortodok memuat istilah-istilah verbal atau menyangkut seluruh kata. Yang pertama yaitu definisi. Secara umum, inerensi diartikan bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah seluruhnya firman Allah yang ditulis tanpa salah pada naskah aslinya. Istilah inerensi seringkali dibingungkan dengan istilah infallibility. Artinya Alkitab tidak mungkin menyesatkan karena semua ajarannya adalah kebenaran. Sedangkan penekanan ineransi adalah kesalahan tulisan dan data yang ada di dalam Alkitab. Yang selanjutnya, pentingnya ineransi. Sangat penting bagi orang Kristen memegang kepercayaan bahwa Allah seluruhnya adalah tidak keliru, karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri yang adalah sempurna dan tidak berdusta. Kalau tidak mempercayai ketidakkeliruan Alkitab, maka kewibawaan Alkitab pun sulit dipertahankan, karena berarti kita tidak dapat mempercayai Allah sepenuhnya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi saya pada video ini yaitu bahan tulisan yang beraneka ragam ini menunjukkan bahwa Allah kadang-kadang mewahyukan secara adikodati dan langsung. Ada kalanya ia mengizinkan para penulis untuk menyusun pesannya dengan memakai kebebasan untuk berekspresi. Namun Allah meniupkan semua hasil akhir tulisan itu dengan memimpin para penulis itu dengan berbagai cara untuk menyampaikan pesannya dalam kata-kata dalam Alkitab. Sekian dari hasil video saya tentang bibliologi pengajaran tentang Alkitab. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.